Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku sidang jemaat Tuhan di Jemaat Dadi. Kembali malam ini kita akan menikmati saat teduh malam. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam sehari hidup kami. Malam ini kami akan beristirahat. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga firman ini menjadi bagian hidup kami. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 8. Kitab Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 demikian. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Dari seluruh rangkaian pembacaan kita malam ini, tema kita badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita pasti ingat penyanyi Chrisye. Penyanyi yang pernah mempopulerkan sebuah judul lagu yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Pesan dari lagu ini sangat jelas seperti judulnya. Badai ada dan pasti ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan dan siapapun. Tapi satu yang pasti, cepat atau lambat, badai itu pasti berlalu. Setiap kita pasti menghadapi badai. Cara menghadapi badai kehidupan di sana menentukan penyelesaian dari badai yang kita hadapi. Konteks pembacaan kita malam ini berbicara atau berkisah tentang Yesus dan murid-muridnya yang diperhadapkan pada angin ribut. Murid Yesus sudah berupaya dengan segala daya dan kemampuan sebagai seorang nelayan untuk mampu keluar dari angin ribut. Namun mereka tak bisa dan tak mampu. Mereka tak punya kuasa. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah hidup mereka. Dan mereka datang kepada Yesus membawa pergumulan menghadapi angin ribut. Mereka meminta tolong. Dan dalam situasi ketika mereka sudah datang dan meminta tolong kepada Yesus, Yesus merespon. Yesus bangun. Yesus meredakan dan menghardik angin ribut. Dan seketika itu juga angin itu menjadi reda dan teduh. Lalu, apa pesan firman untuk kita malam ini?
bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Pesan yang pertama, badai kehidupan, tantangan, kesulitan, pergumulan pasti ada dan kita hadapi. Siapapun kita tidak akan terlepas dari pergumulan yang menjadi badai kehidupan kita. Satu yang harus kita yakini, bahwa badai itu pasti berlalu. Ketika badai itu datang dalam bentuk pergumulan hidup, mari kita ingat seperti murid-murid Yesus, bahwa Yesus ada bersama kita. Mari kita datang membawa persoalan hidup kita yang menjadi badai kehidupan kita. Niscaya Yesus akan mendengar. Niscaya Yesus akan berperkara. Niscaya Yesus akan menolong kita menghadapi badai kehidupan. Ketika kita meminta tolong dalam persoalan yang kita hadapi, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berperkara bagi kita. Tegas dalam pembacaan kita bagaimana ketika murid-muridnya datang membawa pergumulan mereka dan meminta tolong, Yesus bertindak, Yesus berbuat. Dan Yesus meredakan badai. Hal yang sama berlaku ketika kita menghadapi persoalan hidup, tantangan, kesulitan, apapun itu yang membebani hidup kita, mari kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Niscaya kita pasti ditolongnya. Khusus dalam pemaknaan akan merebaknya COVID-19, mari kita terus meyakini bahwa badai COVID ini pasti berlalu. Kita pasti mampu menghadapinya. Yang penting adalah mari kita datang membawa semuanya kepada Tuhan. Lalu lebih jauh kita mengikuti anjuran pemerintah. Tetap di rumah, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga terus menjaga pola hidup sehat. Niscaya badai COVID-19 ini pasti berlalu. Kita jadikan saat-saat kita berdiam diri di rumah untuk semakin menghayati kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita dan terus menerus mau menolong kita, sehingga kita dimampukan memaknai setiap hal, bahkan badai kehidupan kita di dalam dan bersama Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri satu malam kita, mari kita masuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menikmati saat teduh malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga boleh menjadi penopang kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami dalam hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam seluruh gumul juang mereka dalam rumah tangga, aktivitas karya kerja, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan masa muda mereka. Mari Tuhan Engkau hadir, sehingga seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi terus menikmati segala kebaikan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19, mari Tuhan Engkau berkati. Bahkan Engkau berkati perjuangan kami dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Semua yang ada di garda terdepan, para medis, dokter, juga TNI Polri, dan semua mereka Tuhan yang berjuang bagi kami. Tuhan tolong berkati bersama pemerintah kami. Berkati jemaat Tuhan dalam gumul juang mereka. Bagi para lansia kami, Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak ES Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allo, Ibu Apali Allo, Bapak Simon S. Bongga, Bapak Igede Cunigiri, Ibu M. Takdung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbonan.
Teguhkan para lansia kami Tuhan, iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit, mari Tuhan berkati. Pulihkan, sembuhkan. Ibu Yohana Mandaling, Ibu Thomas Paya, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Nyonya Matius Nimbo, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Franky Tulenan, juga Ibu Yakob Maro atau Mama Jun. Sembuhkan mereka Tuhan bersama dengan Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Nyonya Epong Tengko, Ibu Alfrida Tandililing, hambamu Diaken Yulianus Nurasomba, Iren Euneke Lebang. Mari Tuhan, kesembuhan, pemulihan Tuhan nyatakan bagi mereka. Bagi yang berduka, keluarga besar Bapak Mama Agri atau Bapak Martin Rante Tondok atas dipermuliakannya kepangkuan Bapa di sorga, orang tua kekasih Ibunda di Toraja Utara, hiburkan mereka Tuhan. Yang bersuka cita karena pertambahan usia Ibu Marta Tombi, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Seluruh dinamika jemaatmu di Jemaat Dadi, Tuhan ada di dalamnya. Berkati kami dalam peristirahatan kami malam ini Tuhan. Biar kami beristirahat dalam segala kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, berkati Jemaat Dadi dalam seluruh keberadaan. Sehingga kami menjadi jemaat yang terus menikmati berkat-berkat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian, selamat malam dan Shalom.